Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sabah, ini kebetulan jam berapa nih? Jam hampir setengah 12 malam. Saya sedang kunjungan ke salah satu close house, dimana ini baru check-in kemarin sore. Jadi ini umur 1 hari. Kebetulan ini DOC-nya bobotnya cuma 33 gram average ya, 33 gram. Tapi kalau sebaran sampling ini variasi dari ada yang 29 gram sampai ke 35 gram. Nah, barangkali Sobat Sabah ada yang mengalami kondisi seperti itu. Hal-hal apa yang mesti diperhatikan? Yang pertama adalah bobot kecil bukan berarti ayam jelek. Tetapi yang perlu Sobat Sabah ketahui bahwa bobot kecil berarti memang induknya itu relatif masih agak muda ya. Tetapi ketika dia dijual berarti memang sudah masuk ke kategori sellable chick atau ayam yang bisa dipelihara dengan baik. Tetapi untuk memelihara ayam dengan bobot-bobot seperti ini average 33-34 gram, ada beberapa hal yang memang harus Sobat Sabah perhatikan. Contoh sederhana, ayam bobot kecil seperti ini rentan sekali mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena ayam memang ukurannya kecil, dari fisik, dari bodi memang kecil. Kalau kita tidak perhatikan, dia tidak bisa menjangkau tempat pakan maupun tempat minum selayaknya ayam dengan bobot yang normal. Contoh kalau kita tidak perhatikan, salah satunya dari sisi nipel nih, ketinggian nipel. Kalau ayam normal, dia pasti akan langsung mencari nipel ya, dengan baik, dengan aktif, langsung bisa menjangkau nipel. Kadang kita lupa untuk mengatur ketinggian nipel sesuai dari kondisi DOC ayam. Nah, ini mesti diperhatikan sama Sobat Sabah. Ketika kita mendapatkan DOC yang relatif kecil, kalau kita kan umumnya dapat DOC di atas 37 gram ya, 40, 42 gram dan seterusnya. Tapi ketika kita mendapatkan DOC yang kecil seperti ini, perhatikan sekali ketinggian nipelnya, agar ayam-ayam yang kecil, DOC yang kecil ini bisa lekas minum atau lekas mendapatkan air minum dengan mudah. Tips yang bisa saya sarankan ke Sobat Sabah adalah untuk 2 hari pertama, bantulah isi cup nipel dengan air seperti ini. Harapannya dengan kita mengisi cup nipel seperti ini selama 2 hari pertama, tentu saja berkala, ini ayam bisa leluasa minum. Yang kecil-kecil seperti ini bisa leluasa minum, sehingga kita bisa mengurangi angka dehidrasi dari anak ayam ini. Dehidrasi ini sangat merugikan untuk peternak. Kenapa? Karena yang pertama, pasti dari sisi pertumbuhan dia akan terlambat. Kenapa? Karena ketika ayam dehidrasi, banyak sel yang rusak atau mati, sehingga ke depan pertumbuhannya pasti terganggu. Yang kedua, yang fatal adalah dehidrasi ini bisa menyebabkan ayam sampai dengan mati ya. Yang pertama, sebelum mati dia pasti lemah, tidak bisa gerak. Ketika kita kekurangan cairan tubuh ya pasti lemas ya. Ayam sama, banyak tidur sambil berdiri, tidak bergerak, nafsu makan kurang, nafsu minum kurang karena dia memang lemah, sehingga lama-kelamaan dia akan mati. Nah, ketika mendapat ayam dengan bobot kecil seperti ini, nanti bisa di-track sampai dengan 4 hari kurang lebih. Itu nanti bisa dilakukan pemilihan terhadap ayam-ayam yang memang tidak layak untuk dipelihara, agar segera bisa dikaling. Atau dikaling itu istilahnya dikeluarkan untuk tidak dipelihara ya, itu dikaling. Nah, kita yang pertama tadi kita bantu dengan minum seperti ini. Yang kedua, pastikan konsumsi pakannya tercapai. Karena bagaimanapun
kalau temboloknya kosong itu akan memperparah kondisi DOC ini. Jadi dipastikan bagaimana caranya, entah sering digiring atau diperhatikan. Contoh ini ya, biasanya 24 jam koran. Saat ini kita pakai lebih dari 24 jam untuk membantu konsumsi pakan si ayam. Jadi tidak hanya mengandalkan bebek, tetapi juga mengandalkan dari kertas ini. Jadi kita gunakan kertas ini 1,5 hari kurang lebih untuk membantu pencapaian konsumsi ayamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semakin kecil bobot DOC itu membutuhkan suhu yang semakin hangat. Poin utamanya sebenarnya kita kalau punya alat ukur rektal temperatur ya, atau kayak semacam termometer bayi, itu kita bisa masukkan ke kloaka ayam, kita ukur suhunya. Kebutuhannya normalnya itu kisaran di 40 derajat Celcius suhu rektalnya. Nah, cuma untuk ayam-ayam kecil seperti ini di bawah ukuran normal, untuk mencapai suhu tersebut ini butuh require temperatur yang lebih dari ayam yang biasa. Misalkan ayam yang biasa kita kasih hari pertama 32, 33 mungkin sudah cukup. Tetapi untuk ayam yang kecil seperti ini mungkin bisa ditambahkan 1 derajat dari biasanya. PR utama dari bobot kecil adalah nanti pasti kalah di umur. Kenapa? Karena secara genetik ini kan ada pertumbuhan secara genetik ya. Misalkan target minggu pertama 200 gram. 200 gram itu dari bobot DOC berapa? Kurang lebih dari bobot DOC 40 gram ya. Jadi kalau 200 gram bobot DOC 40 gram kan berarti 5 kalinya. Ini sama, kalau ini bobotnya 34 kali 5 berapa? Kalau 35 aja kali 5, 30 kali 5 150. Yang 5 kali 5 25, jadi 175. Ini kalau sudah masuk bobot 180 gram seminggu, ini sudah sangat luar biasa. Kita targetkan 5 kali bobot DOC awal aja sudah sangat baik ya. Misalkan nanti seminggu dengan 33-34 ini nanti kecapai 170 gram, itu sudah sangat baik. Bukan berarti jelek, enggak, karena memang awalannya ini bobotnya sudah kurang dari normal ya, kurang dari normal. Artinya ini ayam memang induknya agak relatif muda gitu. Lah nanti pun karena bobot minggu pertamanya cuma 170 gram, sampai panen pun nanti akan kedelay secara pencapaian bobot. Tetapi asalkan kita bisa memajukan konsumsi pakan, keterlambatan secara umur ini tidak akan terlalu jauh. Masih bisa dioptimalkan dari sisi FCR. Jadi 1 hari penambahan umur kan paling rugi 10 poin IP lah kurang lebih. Kalau kita ini dianggap 7 harinya nanti terlambat 1 hari. Asal semua baik, manajemen baik, apa yang kita lakukan sudah baik, nanti keterlambatan sampai dengan panen ya kurang lebih 1 hari. Misalkan 28 hari kita menghendaki 18, ya mudah-mudahan hanya terlambat 1 hari atau kisaran 17 masih bisa capai gitu ya. Itu sedikit tips ketika Sobat Sabak mendapati DOC yang datang ini di bawah dari normal ya. Ini contoh DOC yang bobotnya hanya average itu hanya 33-34 gram. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat, salam Sabak.